Dimulai. Selesai. Kalau kami mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu absen dulu kehadiran kalian hari ini. Aderian, Ade Wahyu, Ahmad, Wafa, Jayan, Jurupa, hadir. Sebelumnya ada tata tertib yang harus kalian pahami selama kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Tata tertib tersebut itu sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat sebelumnya. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu di dalam kelas. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan alat komunikasi, bisa di silent selama kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya, dalam kegiatan pelajaran selama pembelajaran, kalau kalian mau izin keluar dengan mengacungkan tangan, keperluan yang mau kemana, saya dipersilakan. Kemudian kelas selalu dalam keadaan bersih. Nah, sebelum pelajaran, jadi kalian itu belajar di PPID dengan tujuan untuk mengetahui apa yang ada di jurusan yang dipelajari di jurusan PPID. Kalian jangan khawatir karena jurusan PPID itu tidak akan kekurangan lahan pekerjaan. Jadi banyak bidang yang nanti ke depannya kalian itu bisa menjadi sukses dari kita bekerja di bidang desain permodalan dan informasi keuangan. Apapun nanti pekerjaan kalian, meskipun nantinya tidak sejalur atau tidak sejalan, tetapi kalian sudah mempelajari yang berhubungan dengan jurusan bangunan. Jangan khawatir, banyak sekali pekerjaan yang menanti kalian nanti setelah kalian lulus. Nah, sebelumnya kita lihat tayangan video. Dari tayangan video tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Harus menggunakan alat pelindung diri. Ada lagi? Ada lagi? Dari tayangan video tersebut, di sana memperlihatkan pekerja di tempat bekerja dengan menggunakan APD yang disebut dengan alat pelindung diri. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini yaitu mengenai APD. Namun sebelumnya pada pertemuan minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai K3L.
Ketiga, sangat penting penerapannya di setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Ya, terima kasih Senang. Nah, jadi di sini tadi telah dijelaskan oleh Sila kesimpulannya bahwa keselamatan kerja itu menjaga pekerja di tempat kerja supaya selamat dan terjadi kecelakaan di tempat kerja. Nah, di sana telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 disebutkan itu Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disebutkan di sana pengaturan ketenaga kerjaan di Indonesia. Saya dipahami sampai sana? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tadi sesuai dengan video itu mengenai APD. Nah, di sini penggunaan APD sesuai dengan prosedur. Nah, APD ini bagian dari penerapan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Nah, di sini penerapan dalam K3 itu ada di SKKLI dengan nomor F4100000101. Nah, di sini di SKKLI-nya itu masuknya ke dalam tukang bangunan. Ini menyerahkan K3 dan lingkungan. Jadi penggunaan itu sesuai dengan prosedur. Jadi APD itu sudah ada di dalam SKKLI. Apa itu SKKLI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pospes terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai APD. Silakan dikeluarkan alat komunikasinya, HP. Nanti Ibu akan mengirimkan link tersebut di grup. Nanti silakan dikerjakan. Di sana ada link pretest, silakan dikerjakan. Itu kasih waktu 5 menit. Silakan HP-nya dibuka, komunikasinya. Ya, bisa dibuka? Bisa? Silakan dikerjakan. Kasih nama dan kelas. Sudah? Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah semua? Kalau sudah, di sini Ibu membawa beberapa apa ini? Dalam itu disebut apa? A, P, atau alat pelindung diri. Ini fungsinya untuk apa? Melindungi kepala. Ini apa? Melindungi atau alat pelindung diri. Pelindung dirinya untuk apa? Kita. Fungsinya supaya aman dari bahaya di sekeliling kita.
tinggi. Nah, untuk sekarang kita lihat lagi tayangan berikutnya. Nah, dari tayangan tadi bisa lebih jelas, lebih terbuka lagi mengenai penggunaan APD. Jadi APD itu sesuai dengan undang-undang yang ada di keselamatan kerja. Kemudian alat APD yang sesuai dengan SKKNI itu yang terdapat di sana. Ada berapa? 7 APD yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu akan selanjutnya akan dibagi menjadi kelompok dengan studi kasus yang akan diberikan. Kasusnya seperti ini, nanti didiskusikan secara berkelompok. Jadi kasusnya seperti ini. Pembeli adalah seorang teknisi di perusahaan kontraktor terbesar. Kemudian dia itu melihat keseharian setiap karyawannya, baik di dalam lingkungan kantor ataupun di lapangan. Banyak sekali para karyawannya yang tidak menggunakan APD. Maka dari itu, supaya para karyawan itu selamat dari bahaya yang ada di sekelilingnya, jadi Pak Budi itu menginginkan para karyawan itu bisa menggunakan APD sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, baik itu di dalam kantor ataupun di luar kantor. Nah, dari itu di sini bagaimana Pak Budi bisa memenuhi kebutuhan para karyawannya mengenai pemenuhan APD. Jadi nanti kalian diskusikan bagaimana Pak Budi itu bisa memberikan layanan yang baik untuk karyawannya yang berhubungan dengan APD atau alat pelindung diri. Kalau begitu, silakan dibuatkan kelompok sesuai dengan contoh kasus
Satu, silakan. Silakan, Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat pelindung diri APD medis adalah perlengkapan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan zat berbahaya seperti bahan kimia, infeksi, atau partikel berbahaya selama bekerja. APD bertujuan untuk mencegah transmisi penyakit serta menjaga keselamatan tenaga medis dan pasien. Jenis APD yang digunakan: masker bedah digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari droplet yang dapat mengandung patogen. Masker ini juga membantu mencegah Konstruksi. Untuk kelompok 2 itu menganalisis penyebaran mikroorganisme dari pemakaian orang lain. Masker N95 memiliki kemampuan filtrasi lebih tinggi dibandingkan masker bedah, melindungi dari partikel udara yang sangat kecil. Masker ini biasa digunakan di lingkungan yang memiliki resiko tinggi penularan penyakit melalui udara. Bukan dari kami sekian dipersiapkan apabila ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Linda Rizkilina dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan jenis APD dan penggunaannya. Jenis APD medis diantaranya 1. Sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari kontaminasi saat melakukan prosedur medis atau menangani bahan yang berpotensi menular. 2. Ada baju pelindung. Baju pelindung ini dirancang untuk menutupi tubuh, melindungi kulit dan pakaian dari cairan tubuh, darah, atau bahan infeksi lainnya. 3. Penutup kepala digunakan untuk melindungi rambut dan kulit kepala dari kontaminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian APD untuk pekerjaan pabrik. Alat pelindungan diri atau APD adalah perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari bahaya potensial di tempat kerja. APD berfungsi sebagai penghalang antara pekerja dan risiko yang ada di lingkungan pabrik, seperti benturan listrik, bahan kimia, kebisikan, panas, atau risiko lainnya. Adapun Penggunaan dan perawatan APD sebelum digunakan sesuai prosedur. 2. Dirawat dan diperiksa secara berkala untuk memastikan ada risiko hitam, tidak jadi rusak atau darurat. Apa saja APD dipakai? Pertama, helm keselamatan, kedua sarung pengaman, ketiga sepatu bot, keempat kacamata pengaman, kelima sarung tangan, keenam pelindung wajah, jaket pengaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang alat pelindung diri untuk industri pertambangan. Pengertian tentang industri pertambangan. Industri pertambangan adalah kegiatan yang melibatkan pencarian, penggalian, pengolahan, dan penjualan bahan tambang dari dalam bumi. Bahan tambang ini bisa berupa mineral logam, atau bahan bakar fosil.
Proses dalam studi pengembangan penyelidikan dari daerah potensial mengajar eksplorasi menggali lebih dalam mengamankan daerah jumlah bahan tambah memenuhi peraturan keselamatan, penggunaan APD merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan keselamatan kerja atau bagaimana cara penggunaan APD yang baik? Ini caranya. Pilih APD yang sesuai. Pastikan APD yang digunakan sesuai dengan pekerjaan dan resiko yang ada. Periksa kondisi APD secara berkala. Pastikan APD dalam kondisi baik dan tidak Silakan yang bertanya. Dari tadi hasil pemaparan semuanya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada beberapa poin dalam mengajar presentasi, yaitu rata-rata di dalam presentasi, jadi suaranya masih belum pernah sampai belakang. Kemudian yang kedua pada saat presentasi juga tadi wajah dari kita ada yang tertutup dengan kertas presentasi, itu tidak boleh dilakukan di saat kita sedang presentasi. Nah, kemudian dari hasil tadi pemaparan dari semua video, kemudian dari presentasi semua, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Wahyu Manuni, siapa saja kira-kira yang bertanggung jawab pada kecelakaan kerja di tempat kerja? Pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan di perusahaan diantaranya pimpinan, bagian keamanan, dan karyawan. Kemudian unsur-unsur apa saja yang terjadi menyebabkan kecelakaan Nah, berarti semuanya sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD.
kembali doa setelah kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita dulu depan duduknya. Kursi.